Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bersih-bersih senapan jenis bocap. Itu tadi malam saya isi sekitar 2.800. Pagi tadi mau buat hunting tinggal segini. Ini ada yakinnya saya nggak kemungkinan lagi, itu udah pasti ada bocoran. Cuman kemungkinan di mananya kita nggak tahu, antara di manometer, di coupler, atau di sambungan botol. Itu harus kita cek. Ya padahal saya sudah siapin, saya sudah setting. Ini pakai reel. Kita udah pakai ring tekuk biar lebih praktis. Di sini juga ada dudukan pralon, jadi kita punya dua safety. Ya, tapi kali ini kita tidak mau membahas masalah ini, kita membahas masalah cara mengecek kebocoran. Sekaligus kita bersih-bersih unit kita masing-masing. Saat ini pakai unit bocap. Langkah pertama kita lepas dulu semua popornya. Lalu kita lepas larasnya. Biasanya di bocap itu simple, tinggal masukkan saja. Ini di sini ada baut. Kita lepas dulu baut di sini. Kalau senapan bocor seperti ini sebisa mungkin memang harus segera kita betulkan, karena kita nggak tahu apakah seal yang di sini, seal yang di sini, atau seal yang di sini yang sobek atau sudah tergerus oleh drat. Oke, ini sudah kita lepas. Lalu kita melepas baut-baut yang ada di cincin. Kita kendorkan saja. Lalu tinggal kita tarik saja. Nah, kita sudah melepas ini. Nanti kita tinggal masangkan saja modelnya seperti ini. Oke, ini kalau mau yang pengen melihat penggunaan reel, modelnya seperti ini. Kenapa harus ke atas, madepnya ke atas? Kenapa tidak rata saja? Nanti kita buktikan pada saat senapan sudah jadi, sudah kita pasang ulang, nanti kita taruh di reel. Kenapa harus model seperti itu? Oke, selanjutnya kita coba ditaruh di air, jadi kita tahu kebocoran ada di mana. Mari kita cek. Oke, sekarang coba kita rendam di air, kebocorannya ada di mana. Nah, itu terlihat. Ternyata di sini, di sambungan botol, di coupler sama di manometer aman. Di sambungan botolnya. Oke, kita bongkar. Sebelumnya kita harus buang anginnya dulu sampai 0. Jangan main buka botolnya saja ya, nanti
ada suara mercon, ada suara bom bahaya. Kita buang dulu anginnya. Oke, ini angin sudah kosong. Tadi biasanya kalau buang anginnya gitu lewat manometer kita buka sedikit aja aman, dikit aja aman. Tapi selama kita kenal unit kita ya. Tapi kalau kita nggak tahu, jangan berani-berani buka lewat sini. Takutnya lompat ini manometernya. Kalau kita tahu unit kita bagaimana ya buka aja dari sini pelan-pelan. Tapi kalau kita nggak tahu, lebih baik kita pukul-pukul aja dari sini. Kita tekan dari sini. Ya, kita tekan saja dari sini. Kita pakai alat, kita masukkan, kita pukul-pukul pelan-pelan, nggak masalah. Atau kita punya, saya kebetulan hilang, kita punya model seperti ini, tutup lalu kita putar aja. Ya. Ininya hilang, punya saya hilang. Nggak tahu nih, buat mainan AC mungkin ya. Kita tutup, kita putar-putar ke sana, akan menekan, lama-kelamaan akan menekan pentil yang di dalam, lama-lama akan hilang ini anginnya. Nah setelah itu kita lepas botolnya, kita bisa tahan di sini lalu kita putir. Oke, setelah kita buka tadi ya, kita tahan aja. Tadi pakai kakak tua ini tanggem tangan, tapi jangan lupa kita lapisi dulu pakai kain, beberapa lilitan pakai kain supaya apa, supaya ini enggak lecet. Nah setelah kita buka, kita tinggal ganti aja sealnya. Cek. Nah, hancur itu sealnya tuh. Nah ini sealnya hancur, kita ganti aja yang baru. Nah setelah kita ganti tadi, kita pasang lagi aja sudah. Kita pasang lagi, kita cari ukuran yang pas, yang sama, yang span, kita pasang lagi. Lalu kita pasangkan botolnya ini. Tapi kali ini saya kepengen ganti settingan. Nah, settingan kita buka aja di sini. Kita buka di per valve-nya. Sudah kotor sekali nih. Nah ini setelah kita lepas, ternyata masih bagus settingannya. Saya pakai Misumi bulat ini. Bagus settingannya, maksudnya bagus sealnya ya, salah ngomong. Ini sealnya masih bagus, tapi saya cek di sini ada sobek sedikit. Mumpung lagi dibongkar, kita ganti sekalian aja. Nah ini saya sudah carikan gantinya, ini sama ukurannya. Ini jangan lupa kalau sudah cacat seperti ini, jangan dimasukkan lagi ke dalam box ya. Ini potong aja udah, buang, selesai. Karena kebiasaan kalau misalnya banyak teman-teman di sini yang sekiranya ganti dimasukkan box lagi sini. Nah nih, yo bubar. Kita nggak tahu itu, milihin ini murah, udah buang saja. Yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan pada saat kita sudah pasang betul-betul, kita sudah setting betul-betul, kita sudah bongkar pasang, setelah kita pasang masih bocor, nggak taunya yang dipakai adalah seal bekas. Lebih baik kita potong kayak gini aja, buang, sudah selesai. Yuk kita. Nah kalau teman-teman ada yang tanya ukuran berapa, yuk kita pasin aja udah.
Kalau sudah pas seperti ini berarti itu Pak. Udah, kita simpel saja, udah nggak usah pakai kadang-kadang ini ukuran sekian pusing, bongkar, bawa ke toko dan sebagainya, terus dipasang-pasangin. Kalau pas ya udah itu ambil, praktis. Oke, kita pasang sini, kita masukkan. Ini masih valve model lama ya ini ya. Oke, nggak masalah, yang penting fungsinya. Settingannya terserah jenengan teman-teman semuanya. Kalau saya pakai Mizumi bulat yang agak lentur, karena ini buat pasar kita butuh power yang besar, butuh angin, konsumsi angin yang banyak, supaya bisa lari ya lumayan jauh. Oke, kita masukkan. Jangan lupa ya teman-teman, di dalam sana itu ada seal lagi di sini, supaya apa, angin tidak keluar lewat sini belakang. Jadi ada seal kecil di sana. Oh ya, gini aja teman-teman, biar teman-teman tahu sealnya itu yang seperti apa. Coba kita bongkar chambernya ini, apa, triggernya, rumah triggernya, karena judulnya kita akan mau bersih-bersih. Kita bongkar, kita cek. Oke, kita tinggal buka baut-baut yang di sini, sama baut yang di sini. Ini biasanya kan sering kena air, jadi kita harus bersihkan. Kenapa? Biasanya berkarat teman-teman. Nah tuh, berkarat. Sering kena air, apalagi unit pernah jatuh lalu cuman dibersihkan ala kadarnya saja. Nah, ini tadi kan kita habis tes di air, jadi otomatis banyak airnya seperti itu, harus kita bersihkan juga. Oke, kita bersihkan. Nanti terakhir kita pakai WD ya, pelumas yang biasa buat rantai itu bisa, untuk licin. Judulnya bersih-bersih. Sebagian teman-teman pasti sudah pada tahu seperti ini, jadi ya mohon like dan share-nya saja. Siapa tahu dari teman-teman kita yang baru punya unit pocap, pengen bongkar-bongkar, pengen tahu panduannya, bisa memberitahu rekan-rekan yang lain yang belum pernah bongkar ini, jadi bisa bongkar sendiri, nggak semuanya harus ke bengkel. Tapi hati-hati di sini, part-partnya, bagian-bagian juga harus mengenal baik, teman-teman semua harus kenal baik. Nah, kita lepas cancel kokang. Nah, ini cancel kokang, kita lepas, kita bersihkan. Nah, hammernya kita ambil. Nah, kita bersihkan. Jangan lupa ya teman-teman, kalau membersihkan kayak gini kita sambil baca-baca apalah, jimat-jimat, biar unitnya tuh nurut dan selalu poin, walaupun poin remuan. Asik. Oke, lanjut lagi. Part ini sudah kita bersihkan. Nah, kita kepengen ambil seal yang di sana itu. Oke. Kalau saya pakai alat aja pasar yang ujungnya kita tekuk, atau peniti juga bisa. Kita ambil aja sana, kita cek sekalian. Takutnya ini sealnya. Oke, kita cek sealnya masih waras ponda. Takutnya sealnya juga ikut sobek. Kalau sealnya ini sobek,
Yo, anginnya wassalam. Tempatnya di mana ini? Ya ini. Nah, posisinya kan di sini. Dia akan ditekan sana. Jadi pada saat kita tembak, kita hammer itu kena pentil door, angin itu tetap fokusnya ke atas dan ke depan ke arah laras, bukan bocor ke belakang. Nah, tahanannya adalah ini, seal ini, supaya tidak bocor ke belakang. Oke, kita bersih-bersih part dulu. Oke, setelah dipastikan bersih, dalam bersih, pinggir-pinggirnya tidak ada kotoran-kotoran, kita bersihkan pakai cotton bud, kita semprot pakai WD, lalu kita pasang lagi. Oke, kita masukkan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat, semoga iki unit entuk terus, ora boncos, ora ngowos, ora ngebros, ento iwak terus gede-gede, tonggo-tonggo podo rasan. Amin. Nah, kita masukkan. Oke, kita kenceng. Jangan lupa ini juga kita ganti ya, ini sudah agak kuat, ini sudah agak kendor, kita ganti aja. Oke, setelah seal kita pasang botol. Jangan lupa rapalannya dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga ora boncos, ora ngowos, ora gobros, entuk iwak akeh, tonggo-tonggo padha rasan, kucinge wareg, menungsane ya wareg, sing duwe wareg, anak bojo wareg. Amin. Oke, sudah kepasang. Kita tinggal pasang hammernya lagi. Jangan lupa itu di dalam sana ada yang cangkolan hammernya ini, berarti mujure koyong ini ya lur. Wangel ngomongnya. Das. Nah, oke, masuk. Kita pasang. Jalur nih pakai WD. Kita jangan biarkan seperti ini ya, baut-baut seperti ini berkarat terus didiamkan saja, nular biasanya sampai ke sini. Kita semprot pakai WD, pakai raporan enggak usah. Oke. Nah, ini isinya mur. Kalau saya seperti ini. Nah, kalau ini pakai rapalan. Guys, kali ini rapalannya dalam hati. Oke, cuman jangan dibiarkan dia berkarat karena pasti akan nular. Harus disemprot pakai WD. Oke, kita pasang. Oke, ini rumah triggernya kita pasang, kita kencengin. Oke, sip. Jangan kolon ya lur, tahu kolon lur, kalau ngencenginnya sak kuat-kuatnya, tapi posisi kunci belum masuk full, lalu kita tarik, akhirnya lanas, yang kalah kuncinya. Biasa aja, krek. Nah, guys, satunya juga ya biasanya bunyi, tapi yang bunyi kali ini mulut saya yang bunyi, kretek. Nah, guys, aman. Oke, sekarang kita coba isi angin, kita tes bocor apa enggak. Nah, ini sudah kita isi angin 1000 saja, lalu kita coba
tes lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat orang bocor, orang bos, orang awas. Oke, sudah nutup valve-nya. Jangan panik ya lur, kalau misalnya di larasnya itu, lubang yang laras itu keluar angin terus, jangan panik, diamkan saja. Biasanya itu karena tekanan angin kurang keras, jadi valve-nya nutupnya kurang span, jadi diamin saja. Angin sudah ada 1000, lama-kelamaan valve-nya juga akan tekan sendiri. Akan tetapi kalau model 2000 atau 1500 ke atas itu masih keluar dari lubang laras, ya berarti valve-nya yang harus minta diganti. Nah, ini sudah aman. Oke, sekarang tinggal kita pasang larasnya. Oke teman-teman, ini sudah kita bersihkan lagi tadi, lalu kita pasang laras, diluruskan sama lubang itu, karena kalau itu nggak lurus otomatis nanti di lubang transfernya juga nggak lurus dengan ini, jadi harus diluruskan, jangan asal masang. Oke. Oke, ini sudah kepasang, sudah kita pasang ya. Di sini sudah kita luruskan. Kita juga pasang ini cancel kokang ya, cancel kokang. Nah, di sini saya settingannya pakai yang lentur. Karena apa? Kemarin saya pakai yang keras supaya hantamannya kuat sekali gitu. Samping boros, kemungkinan besar laras di saya itu ada kurang bersih. Jadi nanti next video akan saya bersihkan larasnya. Saya bikin tutorial cara bersihkan laras secara manual saja. Ya, tadi saya coba itu dengan power yang besar, senar putus rantas, jadi kemungkinan di crowningan depannya juga kurang bagus. Jadi saya gunakan yang lentur seperti ini. Toh itu konsumsi angin bisa 50 PSI pakai ini, karena valve saya juga lentur, valve-nya pakai lentur, jadi saya pakai hammernya juga jangan terlalu keras, pakai yang lentur. Oke, kita pasang. Oke, ini sudah kita pasang nih setelan hammer. Ini setelan hammer. Kalau kita pengen power yang agak kencang lagi, kita polkan saja. Nah, jadi posisinya pernya itu merapat. Kalau kepengen konsumsi angin sedikit, kita kendorkan. Oke, bersih-bersih kali ini sudah selesai, sudah fix. Lalu kita pasang popornya, lalu nanti kita lihat seperti tadi janji saya pertama, kepengen lihat kenapa posisi dudukan reel modelnya seperti ini. Kita ambil reelnya nanti. Oke teman-teman, tadi saya mau memberikan alasan ya, kenapa ini modelnya nungging, kenapa enggak rata. Nah, kita coba, saya pakai reel ini, reel 4000. Reel 4000 kebetulan di TF Falcon itu masuk, yang PE6 itu pas 100. Oke, nggak bahas masalah Falconnya, enggak, tenang. Nah, ini bahas masalah ini. Kalau ini kenapa modelnya nungging kayak gitu ke atas? Nah, teman-teman bisa lihat. Kita pasang ya. Oke, kita pasang. Nah, ini kalau ditarik garis lurus. Nah, oke. Posisinya karena apa? Karena ini ring ini tidak sepanjang segini.
ring ini mentok segitu itu ya. Kalau ringnya agak panjang mungkin kita bisa setting lurus seperti ini, tapi berhubung ringnya lebih tinggi daripada ini berarti otomatis kita settingkan nungging supaya jatuhnya seperti ini. Nah otomatis si benang ini ya, langsung tidak terhambat sama sekali. Tapi biasanya kalau misalnya ini settingannya tidak pas, cepat putus. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya ini nunggunya kurang pas, cepat putus. Makanya di setting seperti itu. Nah, kalau ini kita setting rata, posisinya pasti tidak akan seperti ini. Posisinya pasti akan seperti ini. Nah, pasti akan seperti ini. Dan ini akan bahaya. Bahayanya seperti apa? Bahayanya apabila posisi ditembakkan, ini akan terkena pinggiran ini. Nah, nih. Pinggiran reel, nggak ngelos. Kalau terkena ini otomatis sama aja senar kita tergesek oleh ini. Tapi kalau kita senterkan moncong reelnya ini ke arah situ, ke arah ring ini, itu akan aman. Walaupun larinya tidak sekencang menggunakan glock, tapi paling tidak pakai reel ini tidak gampang putus apabila settingan kita betul. Gitu teman-teman, video kali ini edisi bersih-bersih senapan bocap. Dan waktu kita akan bikin video lagi bersih-bersih moser, tapi yang jelas bukan bersih-bersih rumah. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Taman semua selamat. Orang boncos, orang awas, orang gebros. Poin terus. Sukses selalu. Salam Pasar Mania.